Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan Alhamdulillah Allah berikan kita semuanya pada hari ini dan untuk kedepannya kesehatan dan keselamatan untuk kita semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini izinkanlah Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Muhammad Atik, biasa dipanggil Atik. Silakan panggil saja untuk mempermudah proses pembelajaran dengan panggilan Pak Atik. Oke, anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan memberikan sebuah tema dan materi tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang indahnya saling menghormati. Kemudian materinya yang pada akan saya sampaikan hari ini adalah tentang Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Namun anak-anakku semuanya, sebelum Bapak melanjutkan materi pada pagi hari ini, Bapak akan memaparkan beberapa peta konsep yang nanti akan kita dijadikan rujukan untuk pembelajaran ke depan. Yang pertama, tentunya di dalam peta konsep ini kita harus, anak-anak semuanya terutama, yaitu menulis Quran surah Al-Kafirun. Kemudian setelah menulis, mengartikan Quran surah Al-Kafirun, kemudian menghafalkannya. Kemudian peta konsep yang kedua anak-anakku semuanya, agar kita mudah dalam proses pembelajaran, yaitu anak-anakku semuanya dimungkinkan atau diharuskan untuk memahami tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Kafirun. Kemudian peta konsep yang ketiga anak-anakku semuanya, yaitu tentang kandungan Quran surah Al-Kafirun. Tentunya ada terkandung makna di dalam Quran surah Al-Kafirun yang anak-anakku semuanya harus mengetahui. Ya, oke anak-anakku semuanya, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memohon doa kepada Allah agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, mudah-mudahan dengan diawali doa bersama dapat memperlancar, mempermudah proses pembelajaran anak-anakku semuanya pada pagi hari ini. Oke anak-anakku semuanya, marilah kita belajar Quran surah Al-Kafirun dengan tema indahnya saling menghormati. Anak-anakku yang Bapak cintai, marilah kita bersama-sama membaca Quran surah Al-Kafirun bersama-sama. Setelah itu kita menulis dan tentunya kita menghafalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Baiklah anak-anakku semuanya, tadi kita sudah membaca Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya nanti di rumah bisa membaca Quran surah Al-Kafirun dengan lancar, dengan mudah, dan tentunya nanti dilanjutkan dengan menghafal Quran surah Al-Kafirun. Namun sebelumnya anakku semuanya, Bapak akan mengartikan Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6.
Qul ya ayyuhal kafirun, maknanya adalah katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian lanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, itulah arti dari Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian pada konsep yang kedua, anak-anakku semuanya, Bapak ingin menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran Surah Al-Kafirun ini. Lantas, apa sih yang menjadi penyebab turunnya Quran Surah Al-Kafirun itu, Bapak? Oke, Bapak akan menjelaskan asbabun nuzulnya. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyeru kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, maukah engkau menyembah agamaku? Dan aku akan menyembah agamamu, wahai Muhammad. Kamu beribadahlah 1 tahun untuk menyembah berhala, dan aku pun akan menyembah 1 tahun menyembah Allah Tuhanmu, wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukannya. Kemudian turunlah Quran Surah Al-Kafirun sebagai penjelas dan sebagai jawaban yang tegas Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Quraisy yang ingin mengajak beribadah 1 tahun kepada berhala, dan mereka pun menyembah Allah selama 1 tahun. Jelas ini sangat bertentangan sekali dalam hal akidah, anak-anakku semuanya. Dalam hal akidah tentunya tidak boleh kita memperaduk, kita mempercampurkan sesuatu yang batil dengan sesuatu yang hak. Dalam urusan agama tidak boleh. Misalkan anak-anakku semuanya setiap hari anak-anakku semuanya pergi ke agama lain, kemudian orang teman kamu juga ikut pada hari Jumat, sholat Jumat juga, itu tidak diperkenankan, karena itu bukan saling menghormati dalam konteks akidah. Anak-anakku sampai di sini paham? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami tentang asbabun nuzul Quran Surah Al-Kafirun. Oke anak-anakku semuanya. Kemudian yang peta konsep yang ketiga adalah pesan pokok atau hikmah atau kandungan yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Kafirun. Baik anak-anakku, simaklah beberapa kandungan atau hikmah yang dapat kita ambil dari Quran Surah Al-Kafirun. Yang pertama, anak-anak semuanya harus bersikap tegas terhadap orang yang berbeda agama atau orang-orang kafir, bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian hikmah yang kedua, bersikap toleranlah anak-anakku semuanya terhadap yang berbeda agama dengan saling menghormati selain akidah dan ibadah. Kemudian hikmah yang ketiga anak-anakku semuanya adalah terkait akidah dan ibadah. Toleransinya dalam bentuk tidak saling mencampuri atau mengganggu akidah dan ibadah agama lain. Kemudian hikmah yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat adalah setiap manusia harus menganut agama sesuai dengan pilihannya.
kita tidak boleh mencampuri akidah dan ibadah penganut agama masing-masing. Demikianlah anak-anakku semuanya, materi pada pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya Allah berikan pemahaman, dan nanti setelah ini anak-anak semuanya bisa tadarus setelah habis maghrib, habis asar, atau setelah waktu sholat anak-anak semuanya laksanakan. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.